Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika. Saya merupakan mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kendali manajemen pada mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kita masuk ke konsep dasar sistem kendali manajemen. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu yang biasanya terjadi berulang-ulang. Selanjutnya kita ke bentuk sistem. Sistem terdiri dari dua bentuk, yaitu sistem formal dan sistem informal. Yang pertama ada sistem formal, yaitu sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas, di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota organisasi. Sedangkan sistem informal adalah sistem yang berdimensi berhubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Selanjutnya ada pengertian kendali. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen proses pengendalian, yaitu yang pertama ada detektor atau sensor, adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Yang kedua ada asesor atau penilai, adalah alat untuk menilai signifikansi apa yang sedang terjadi atau peristiwa aktual dalam proses pengendalian. Yang ketiga ada efektor atau pelaksana, adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Elemen tersebut kadang disebut feedback atau umpan balik. Yang terakhir ada communication network atau jaringan komunikasi, adalah transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dan efektor. Jika keempat elemen pengendalian diterapkan dalam suatu organisasi, maka seorang detektor mempunyai tugas melakukan pengamatan atas apa yang terjadi. Kemudian, asesor membandingkan apa yang terjadi dengan standar atau aturan yang berlaku. Kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan standar, maka efektor akan melakukan tindakan tertentu agar sesuai yang diharapkan. Tentunya, ketiga elemen tersebut harus dihubungkan dengan jaringan komunikasi yang baik. Pengertian manajemen. Manajemen adalah pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Semakin kompleks organisasi, maka semakin banyak lapisan manajemen yang dibentuk. Secara garis besar, hierarki manajemen dibagi menjadi 3 level, yaitu manajemen atas atau top manajemen, manajemen tengah atau middle manajemen, manajemen level bawah atau lower level manajemen. Fungsi manajemen adalah perencanaan atau planning, pengarahan atau directing, pengorganisasian atau organizing, penyusunan staff atau staffing, pengendalian atau controlling, dan pengambilan keputusan atau decisions making. Untuk pembagian tanggung jawab bisa dilihat pada gambar, yaitu manajemen atas melakukan aksi do the right things, dan manajemen level bawah atau operasional melakukan aksi do things right. Istilah Peter Drucker. Yang dimaksud dengan do the right things adalah tanggung jawab manajemen atas untuk menentukan strategi yang tepat bagi organisasi untuk masa yang akan datang. Manajemen level bawah atau operasional bertanggung jawab untuk do things right, yaitu melaksanakan tugas tepat waktu seperti terjadwal. Manajemen tengah tentunya berdiri di bawah manajemen atas dan di atas manajemen bawah atau operasional, yaitu melakukan fungsi koordinasi. Batasan pengendalian manajemen.
Untuk dapat memahami pengertian pengendalian manajemen, terlebih dahulu harus dapat dibedakan dari dua aktivitas lainnya, yaitu formulasi strategi dan pengendalian tugas. Selanjutnya, dengan melihat perbedaan antara aktivitas formulasi strategi dengan penetapan sasaran atau objective setting, pengendalian manajemen dengan perencanaan strategik maupun dengan pengendalian tugas. Yang pertama ada formulasi strategi. Formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan atau goal adalah apa yang hendak dicapai oleh seluruh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah proses di mana manajemen mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Aktivitasnya meliputi perencanaan apa yang harus dilakukan, koordinasi atas sebagai bagian dalam organisasi, komunikasi, informasi, evaluasi, informasi, mengambil keputusan atas tindakan tertentu, kemudian mempengaruhi orang yang merubah perilaku orang. Yang ketiga ada pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses memastikan bahwa tugas tertentu telah dikerjakan secara efisien dan efektif. Tugas tersebut harus mematuhi aturan atau standar yang berlaku. Di sampingnya ada karakteristik dari masing-masing aktivitas. Ada formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi yaitu kegiatan yang jauh dari sistematik, sedangkan pengendalian tugas adalah kegiatan yang paling sistematik. Untuk formulasi strategi merupakan periode jangka panjang, sedangkan pengendalian tugas periodenya jangka pendek. Untuk formulasi strategi berkaitan dengan perencanaan, sedangkan pengendalian tugas berkaitan dengan pengendalian. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu sistem kendali manajemen. Menurut R.N. Anthony dan Vijay Govindarajan, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya ada peran dan fungsi kendali manajemen. Fungsi kendali manajemen menurut Marchand K.A. pada tahun 1982 menjadi penentu keberhasilan organisasi. Sedangkan peran kendali manajemen menurut Chandra R. pada tahun 2017 yaitu untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih berjalan dengan baik. Selanjutnya ada elemen sistem kendali manajemen. Proses pengendalian yang dipergunakan manajemen menggunakan elemen dasar pengendalian, yaitu detektor, asesor, efektor, dan communication network. Detektor melaporkan apa yang sedang terjadi di organisasi. Asesor membandingkan antara apa yang terjadi aktual dengan standar. Efektor melakukan tindakan jika ada perbedaan antara apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Oke, selanjutnya ada karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, dipusatkan pada program berupa proyek produk, lini produk, penelitian, dan pengembangan atau kegiatan serupa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan pusat pertanggungjawaban berupa unit perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada informasi yang diproses terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan standar. Yang kedua ada data aktual, yaitu data yang benar terjadi di dalam maupun di luar organisasi.
Yang ketiga ada sistem perusahaan total yang merangkum semua aspek dalam operasi perusahaan yang berfungsi untuk membantu manajemen memelihara keseimbangan di antara bagian-bagian perusahaan dan mengoperasikan perusahaan secara terkoordinasi. Oke, yang keempat berhubungan erat dengan struktur keuangan atau financial struktur, di mana kegiatan-kegiatan dan sumber daya perusahaan dinyatakan dalam satuan uang sehingga dapat dibandingkan satu sama lain, serta satuan lain yang berupa jumlah karyawan, angka kerusakan yang tidak dinyatakan dalam bentuk uang sehingga dapat digunakan untuk memperluas ruang lingkup dan kualitas sistem pengendalian manajemen. Yang kelima ada aspek-aspek perencanaan sistem pengendalian manajemen cenderung mengikuti pola jadwal tertentu. Misalnya dalam penyusunan anggaran, diambil langkah-langkah tertentu untuk menentukan rangkaian kejadian pada tanggal tertentu setiap tahun. Yang terakhir, sistem yang terkoordinasi dan terpadu, di mana data yang terkumpul digabungkan untuk saling dibandingkan setiap saat. Data aktual disusun sesuai dengan data yang direncanakan dan diukur secara konsisten untuk memungkinkan perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang diinginkan. Oke, kita sekarang masuk ke proses pengendalian manajemen. Yang pertama ada pemrograman, yaitu proses memilih program yang memutuskan kegiatan-kegiatan perusahaan yang akan dilakukan untuk melaksanakan strategi perusahaan. Yang kedua ada penganggaran, yaitu alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Yang ketiga ada operasi dan pengukuran, proses menjalankan program dan anggaran serta membandingkan antara data sesungguhnya dengan anggaran. Yang terakhir ada pelaporan dan analisis. Dalam tahap ini dibuat laporan anggaran, kemudian laporan tersebut dianalisis dengan merinci varian serta faktor penyebabnya. Oke, selanjutnya ada aktivitas dalam pengendalian manajemen. Yang pertama ada planning, apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang kedua ada coordination, yaitu mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi bagian dari organisasi. Yang ketiga ada communication atau saling berkomunikasi. Ada evaluasi, yaitu mengevaluasi kegiatan. Ada deciding untuk memutuskan tindakan yang akan diambil. Kemudian yang terakhir ada influencing, yaitu melakukan perubahan. Oke, berikutnya ada permasalahan yang terjadi di sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada kekurangan arah atau lack direction. Salah satu alasan kurangnya kinerja suatu organisasi diakibatkan karena karyawan yang tidak mengetahui apa yang diinginkan organisasi dari mereka. Yang kedua ada masalah motivasi atau motivation problem. Pada umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tujuan individu dan tujuan organisasi secara alami karena adanya self-interest atau kepentingan diri sendiri. Yang terakhir ada keterbatasan pribadi atau personal limitation. Meskipun karyawan mengetahui apa yang diharapkan perusahaan dari mereka dan mereka memiliki motivasi yang tinggi, tetapi mereka memiliki keterbatasan seperti tidak memiliki kemampuan, pengetahuan atau informasi, kecerdasan, pengalaman, stamina, pelatihan dan sebagainya yang memadai untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Ya, setelah ada permasalahan, kita ada pencegahan permasalahan. Yang pertama ada sentralisasi. Sentralisasi merupakan pengambilan keputusan sebagai kemungkinan untuk pencegahan. Merupakan elemen penting dalam hampir semua perusahaan yang menggunakan SPM. Tingginya tingkat sentralisasi
di mana semua keputusan penting dibuat oleh level manajemen puncak. Hal ini biasanya terjadi pada industri kecil, khususnya apabila bisnis dijalankan oleh pendiri atau pemilik. Yang kedua ada pembagian resiko. Pembagian risiko dengan pihak luar dapat membatasi kerugian yang dapat terjadi karena perilaku karyawan yang tidak pada tempatnya. Pembagian risiko dapat dilakukan dengan membeli asuransi untuk melindungi dalam menghadapi kemungkinan kerugian besar yang potensial dalam perusahaan yang mungkin dapat dihindari. Yang ketiga ada otomatisasi. Alat otomatisasi dapat dirancang sesuai dengan perilaku yang tepat, dan ketika beroperasi dengan benar, alat tersebut biasanya memiliki kinerja yang lebih konsisten dibandingkan dengan manusia. Komputer dapat mengurangi masalah manusia seperti tidak akurat, tidak konsisten, dan kurangnya motivasi. Seringkali program komputer menjadi konsisten dalam pelaporan transaksi, dan mereka tidak pernah berlaku tidak jujur atau termotivasi tidak setia. Yang terakhir ada penghilangan aktivitas. Manajer seringkali dapat menghindari masalah pengendalian yang berkaitan dengan entitas khusus atau aktivitas dengan cara membalik risiko yang potensial dan menggabungkan keuntungan kepada pihak ketiga seperti mekanisme subkontrak, perizinan lisensi, atau divestasi. Bentuk penghindaran tersebut yang disebut dengan penghapusan aktivitas. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Jadi, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai, yang memiliki 4 elemen, yaitu detektor, asesor, efektor, dan communication network. Adapun prosesnya yaitu pemrograman, penganggaran, operasi dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Dalam kendali manajemen pun ada permasalahan yang sering dihadapi seperti kurangnya arah, masalah motivasi, dan keterbatasan personal. Tetapi ada cara untuk mencegahnya, yaitu dengan cara otomatisasi, sentralisasi, pembagian risiko, dan penghilangan aktivitas. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, sebelum saya tutup, ada sedikit kata-kata motivasi dari John F. Kennedy, yaitu usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.